Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita bertemu kembali pada kali ini untuk mata kuliah Utility System ya. Kita masih membincangkan tentang water treatment technology. Jadi bagaimana kita mengolah air dengan berbagai macam teknik ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses deaerasi. Kemudian ada satu unit tentang water cooling ya, atau pendinginan air dan proses desalinasi ya. Namun sebelum kita lanjut ke sana, kita awali dengan basmalah dulu. Let's start by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan review sedikit apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada video-video sebelumnya kita membahas, kita sampai pada ion exchange ya di sini. Jadi kita juga sudah membahas rancangannya, case-case sederhana, kemudian basic prinsipalnya apa, kemudian tentang medianya, kemudian proses removingnya, jadi bagaimana kita menukarkan anion maupun kationnya, dan beberapa kelemahan-kelemahannya dan keuntungan dari teknik ini ya. Baik, kalau kita sudah selesai di tahapan ini, jadi air yang memang sudah ditreatment dari awal ya, sudah ada proses koagulasi, flokulasi, ada filtrasi ya, ada sedimentasi, dan kemudian kita sudah kalau yang ke atas desinfeksi ya Mas ya. Kemudian kita mencoba mentreatment sampai level ion ya, ion dengan ion exchanger. Maka kemudian PR selanjutnya adalah gas-gas yang mungkin masih dissolve ya, masih terlarut di sana ya, sebelum nanti kemudian digunakan di boiler ya, untuk treatment air boiler ya. Prosesnya disebut proses deaerasi ya, deaerasi atau unitnya disebut dengan deaerator ya. Di sini poinnya adalah tugas di deaerasi ini adalah meminimalisasi atau mungkin standarnya sesuai dengan spek untuk oksigen kontennya ya. Jadi jangan sampai kemudian oksigennya berlebih sehingga nanti akan membentuk oksida ya. Karena kemudian oksida ini nanti akan kemudian berpotensi menimbulkan korosi ya. Maka menjadi penting untuk standar masuk boiler itu harus lihat berapa kadar oksigennya. Kemudian CO2-nya juga, CO2 ya. CO2 ini juga harus ketat ya persyaratannya. Kalau berlebih nanti kemudian akan cenderung membentuk bikarbonat ya. Bikarbonat ya. Juga bisa menimbulkan korosi juga ya. Karbon ini nanti berarti kan penumbukan scaling ya, atau kerak-kerak itu. Dalam proses deaerasi ini prinsipnya adalah air ini kita panasi ya. Airnya itu kita panasi sampai mendekati suhu saturatednya. Suhu saturatednya. Maka dengan naiknya suhu air ini, maka kelarutan gas CO2 maupun CO2 akan berkurang dan akhirnya menjadi lepas ya. Jadi sederhana kerangka berpikirnya. Artinya kita panasi mendekati titik saturasinya ya. Kemudian nanti gas-gas itu akan mudah untuk lepas, karena ketika suhunya tinggi
tinggi mendekati titik saturasinya, maka dia kelarutan gas dalam itu menjadi kecil ya. Itu teknis fisik ya. Kita bisa juga menggunakan chemical di sini ya, bukan fisik tapi chemical, yaitu hydrazine atau hydrasin N2H2. N2H2 ini kalau nanti ketemu dengan O2, maka dia akan melepaskan N2. Ini juga boleh ya. Teknik ini terus berkembang, bisa diaerasi selain thermal ya, selain pemanasan. Ada vacuum rotary juga ada, bisa juga. Jadi vacuum kan tujuannya adalah merendahkan tekanannya. Jadi kalau thermal ini bermain suhu, kalau vacuum ini bermain tekanannya. Jadi menjadi lebih rendah tanpa ada pemanasannya. Kemudian penggunaan ultrason. Ultrason ini juga sangat penting, membantu karena di sini bermain ada wavelength ya, panjang gelombang tertentu, sehingga dia akan mudah atau memecah dari bonding chemical O2 maupun CO2 ya. Baik, kita akan melihat yang paling sederhana di kesempatan kali ini, yaitu yang thermal ya, bagaimana prosesnya, ini ilustrasinya. Jadi ini adalah contoh bagaimana deaerasi itu ya. Ada deaeratornya, di sini ada proses deaerasi, ada bentuk spray tray, ada spray saja. Kalau spray berarti nggak ada tray-nya ini. Jadi spray dan tray berarti ada spray ditambah tray. Jadi di sini coba kita lihat. Jadi ini adalah air bakunya, air baku yang nanti akan ditreatment di deaerasi ini, di deaerator ini. Kemudian kita dimasukkan di sini, kemudian akan ditangkap oleh tray di sini. Dan ada spraynya, jadi ini kayak disemprotkan gitu ya, ya. Tujuannya apa? Ya biar terdistribusi dengan baik. Ya, kemudian juga tray-nya ya. Kenapa dikasih tray? Ini biar ada kontak dengan steam-nya, dengan penggunaan kontak yang maksimal ya. Karena di sini air ya, kemudian ada steam-nya di sini. Steam yang panas ya, steam. Kemudian di split juga sebagian ke bawah ada kayak nanti jadi kayak gelembung gitu ya. Tapi steam panas ini ya, steam panas. Sehingga nanti kelamaan nanti akan suhunya akan naik sampai mendekati saturasinya. Sehingga nanti gas itu akan mudah untuk menguap ya, untuk lepas ya, O2 maupun CO2 ketika suhu airnya ini mendekati titik saturasinya. Nah, ketika sudah gasnya akan terlepas, nanti di sini tinggal air yang sudah diproses deaerasi ya. Di sini ya, dikoreksi di sini, kemudian bisa diambil dari sini ya. Kalau spray ini tanpa tray ya, ini mirip ya, prinsipnya sama ya. Di sini ada boiler filternya, kemudian disemprotkan ya. Dan nozzle-nya ada baffle-nya juga. Dan steam akan masuk ke sini ya. Jadi pada proses ini ada proses preheating. Jadi kalau kemudian air di sini ya, di sini disemprotkan, kemudian di sini ada steam yang akan kontak ya. Di sini akan tentu saja karena airnya di sini, nyemprotnya di sini ya. Nanti kemudian akan kontak dengan gas atau steam ya, kemudian akan mengalir ya. Maka yang pertama kali panas ya di sini, di E ini ya, karena di sini semprotannya di sini spraynya, kecuali di sini ada spray semua ya. Dan di sini ya, disusul dengan F dan M, ada dua, dipisahkan dengan baffle di sini ya. Jadi kemudian nanti akan suhunya akan naik mendekati suhu saturasinya, dan nanti steamnya akan keluar di sini ya. Ini juga sama ya, nanti ada steam, nanti keluarnya di sini. Nah, sebelum keluar ini ditahan dulu biar kontaknya menjadi lebih baik ya. Ini airnya steamnya dengan airnya ya.
Baik, teman-teman, ini adalah penampakan visual ya, deaerator ya di beberapa company. Silahkan nanti dicek di ini di YouTube, di link yang diberikan, bagaimana gambaran proses deaerasi itu dan bagaimana unit yang namanya deaerator itu ya. Ya, ini adalah part pertama dari video ini, yaitu tentang deaerasi. Nanti setelah ini kita akan lanjut tentang proses berikutnya. Ada unit namanya cooling tower ya pada part berikutnya.